Selamat datang kembali di Monas Mathematics Online Class. Hari ini kita akan mereview kembali materi teorema Pythagoras, yaitu materi matematika kelas 8 di semester genap. Kompetensi dasarnya yang pertama, siswa dapat menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Sebelum masuk ke materi, kita pahami terlebih dahulu sejarah dari teorema Pythagoras. Hai semua, kali ini kita akan membahas mengenai teorema Pythagoras. Tahu nggak sih siapa Pythagoras? Pythagoras merupakan seorang matematikawan yang lahir pada 580 sampai 569 sebelum Masehi di Pulau Samos. Pythagoras merupakan seorang yang haus dengan ilmu. Bahkan sepanjang hidupnya, dia sering berkelana ke berbagai tempat seperti Mesir dan Babilonia untuk mendapatkan ilmu peradaban dan tempat yang ia kunjungi. Pythagoras memutuskan untuk mendirikan sekolah di Italia bernama Kroton. Di sekolah ini, Pythagoras bersama muridnya meyakini bahwa segala sesuatu di alam semesta ini dapat dinyatakan dalam bilangan-bilangan. Bunyi dari dalil teorema Pythagoras yaitu kuadrat dari panjang sisi miring adalah sama dengan jumlah kuadrat dari panjang dua sisi lainnya atau sisi-sisi tegaknya. Kunci bagi manusia untuk dapat hidup bahagia di dunia maupun di akhirat, kunci tersebut adalah cukup dua hal, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Semakin kuat hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia sendiri, semakin besar kita menjaga hablum minallah dan hablum minannas, maka akan semakin besar pula pertolongan yang Allah berikan, sehingga semakin besar pula kesuksesan yang akan kita dapatkan. Hablum minannas yang bisa kita lakukan salah satunya adalah bersedekah. Kemudian menyapa dengan salam dan senyuman, saling menasehati dalam kebaikan, dan jaga silaturahim. Contoh dari hablum minallah atau hubungan baik dengan Allah, kita selalu melaksanakan sholat 5 waktu, jangan lupa berdoa, berzikir sebanyak-banyaknya, dan senantiasa selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Dan masih sangat banyak lagi. Sedangkan hablum minal alam seperti tidak membuang sampah sembarangan, menyantuni hewan, memanfaatkan sumber daya alam sebaik mungkin, dan lain-lain. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan materi tentang teorema Pythagoras. Di sini ada sebuah segitiga, misalkan di sini ada titik A, B, dan C. Dan siku-siku di titik C. Sisi yang berhadapan dengan sudut C kita namakan garis C, dan sisi yang berhadapan dengan sudut B kita namakan sisi B, dan sisi yang berhadapan dengan sudut A kita namakan sisi A. Sehingga kita peroleh rumus, karena sisi miring di sini adalah sisi AB atau sisi C, maka C kuadrat akan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian bagaimana kalau kita mau mencari sisi A? Berarti karena yang ditanyakan sisi tegak atau sisi A, sisi miring dikurangi sisi tegak yang lain, berarti C kuadrat dikurangi B kuadrat. Demikian dengan cara mencari sisi B kuadrat. Berarti sisi miring dikurangi sisi A, yaitu C kuadrat dikurangi A kuadrat. Silahkan catat rumus ini dengan catatan C itu sebagai sisi miring, kemudian A dan B adalah sisi tegaknya. Kita masuk ke contoh soal. Di sini ada sebuah segitiga ABC dengan panjang AC-nya 3 cm dan BC-nya 4 cm. Yang ditanyakan adalah sisi C atau AB. Nah, rumus ini bisa kita tulis dengan C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Sehingga untuk menyelesaikan soal ini kita tulis kembali rumusnya C sama dengan akar dari
Berarti sisi tegaknya adalah 4 dan 3. Nah, 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sehingga C sama dengan akar dari 16 ditambah 9. 16 tambah 9 yaitu 25. Nah, akar 25 hasilnya adalah 5 cm. Maka panjang AB atau C yaitu 5 cm. Contoh lain ketika yang ditanyakannya itu bukan sisi miring melainkan sisi tegaknya, yaitu sisi tegak AC atau sisi B ya. Berarti kita pakai rumus yang ini. Nah, karena B itu sama dengan AC, maka bisa kita tulis di sini AC sama dengan akar dari. Nah, kalau ditanyakan sisi tegak berarti rumusnya sisi miring dikuadratkan, kemudian dikurangi sisi tegak yang lainnya. Sisi miringnya yaitu 26 dan sisi tegak yang lainnya yaitu 24. Sehingga akar dari 26 kuadrat dikurangi 24 kuadrat sama dengan akar dari nilai 26 kuadrat adalah 676 dan nilai dari 24 kuadrat yaitu 576. Sehingga di sini akar 676 dikurangi 576 yaitu akar 100. Akar 100 nilainya 10. Sehingga panjang AC adalah 10 cm. Selanjutnya kita akan masuk ke triple Pythagoras. Apa itu triple Pythagoras? Triple Pythagoras sesuai namanya adalah triple berarti trio, yaitu 3 bilangan bulat yang memenuhi aturan Pythagoras. Kalian juga bisa memberikan definisi triple Pythagoras sebagai 3 buah bilangan bulat yang merupakan sisi-sisi dari segitiga siku-siku. Nah, apakah triple bilangan berikut merupakan triple Pythagoras? Misalkan di sini ada sebuah contoh nomor 1, 3 bilangan itu adalah 6, 8, dan 10. Kita akan mengecek apakah 3 bilangan ini merupakan triple Pythagoras. Caranya, pertama, kita lihat angka yang terbesar dari ketiga bilangan itu. Berarti yang mana? 10 ya. Nah, 10 ini sebagai sisi miring. Karena sisi miring itu pasti yang paling panjang di antara sisi-sisi yang lainnya. Sehingga kita cari dikuadratkan ya, 10 kuadrat berarti 100. Nah, selanjutnya kita jumlahkan sisi tegaknya, yaitu sisanya berarti 6 dan 8. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat itu sama dengan 36 ditambah 64. Sama dengan 100. Nah, jika kuadrat sisi miring sama dengan kuadrat jumlah sisi tegaknya sama nilainya, berarti itu adalah triple Pythagoras. Oke, sekarang misalkan contoh yang kedua. 3 bilangannya yaitu 7, 10, dan 13. Kita cek ya. Berarti yang paling tingginya kan 13, yang paling panjang. Berarti 13 kuadrat itu sama dengan 169 dan jumlah kuadrat sisi tegaknya berarti 7 kuadrat ditambah 10 kuadrat sama dengan 49 ditambah 100. Hasilnya adalah 149. Ternyata berbeda hasilnya. Kalau yang sisi miring 169, yang jumlah kuadrat sisi tegaknya 149, maka ketiga bilangan tersebut bukan merupakan triple Pythagoras. Selanjutnya, kalau bukan merupakan triple Pythagoras, lalu itu segitiga yang seperti apa ya? Nah, di sini kita lihat contoh yang nomor 2 yang tadi, yang 3 bilangannya itu 7, 10, dan 13. Nah, 13 kuadrat atau kuadrat sisi miringnya itu 169 dan jumlah kuadrat sisi tegaknya itu 149. Nah, ini tidak sama dengan, melainkan lebih dari 169 lebih dari 149. Nah, di sini ada yang dinamakan kebalikan teorema Pythagoras. Berarti untuk contoh yang nomor 2 masuknya ke yang mana? Masuknya ke segitiga yang tumpul karena kuadrat sisi miringnya itu lebih dari jumlah kuadrat sisi tegaknya. Nah, kalau C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat itu sudah pasti siku-siku dan sudah pasti triple Pythagoras. Yang ketiga, C kuadrat kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat, berarti segitiga tersebut lancip.